Tugas demonstrasi kontekstual dari SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kasodana Putra dari SD 29 Genting Utara. Izinkan bertanya Bu, mengenai kasus 1. Tadi ada beberapa tantangan yang terjadi pada komunitas belajar tersebut. Dan bagaimana upaya Ibu dalam sebagai kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang terjadi pada komunitas belajar layar literasi Kediri tersebut? Baiklah Bapak Ikhlas, terima kasih telah menolong Ibu. Kalau seandainya Ibu sebagai kepala sekolah di situ untuk menghadapi tantangan yang dihadapi layar literasi Kediri tersebut adalah pertama mengatasi masalah sumber daya yang ada. Kan tadi di dalam kasus diceritakan kalau ada 60% guru yang sudah ada peningkatan kualitas dirinya dengan belajar di komunitas belajar. Nah, sebagai kepala sekolah, Ibu akan memanfaatkan yang guru yang berpasang sebagai Narasumbernya ya. Motivator di komunitas belajar, bagi lain komunitas belajar agar teman-teman yang lain juga ikut membawakan sebuah bersama, ini akan maju bersama seperti itu. Ya. Kalau mengenai anggarannya bagaimana Bu? Kan mereka juga terbatas dengan anggaran nih. Nah, bagaimana sih solusinya Bu? Masalah anggaran, Iya. sebagai kepala sekolah kita kan bisa memasukkan kebijakan kita di sekolah untuk masukkan ke anggaran pos. Iya. Ini ada lagi cara yang kedua. Guru-guru kan ada menerima sertifikasi. Iya. Nah, dari regulasinya sertifikasi 20% Iya. wajib dipakai untuk pengembangan diri. Nah, Iya. sebagai kepala sekolah saya akan mengajak mereka yang ada dana seluruh sering memakan rumah dari Nah, oke Bu. Lalu kalau seandainya nanti ada kebijakan pemerintah yang berubah Bu, bagaimana Bu tanggapan Ibu? Kalau ada kebijakan pemerintah yang berubah, Ya. Ibu akan berusaha mengadopsi dulu kebijakan tersebut. Oh iya. Adopsi, pelajari, kemudian disosialisasikan di sekolah dan dilaksanakan bersama di sekolah. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yogi. Perkenalkan Pak, saya Ratna Yurani dari SD 31 Jati Tanah Tinggi. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait kasus yang dialami oleh Kombel layar terkembang dari Kediri tadi. Nah, sebagai seorang guru, apa langkah-langkah yang Bapak akan ambil untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi di komunitas belajar ini? Silakan Pak. Berdasarkan kasus yang sudah kita baca atau masalah yang kita baca, ada beberapa atau 50% guru tadi yang akan mau pensiun. Yang pertama, yang kedua ada 12 guru yang enggan dalam bergerak dalam komunitas. Yang ketiga itu ada cuma 3 penggerak. Jadi di sini langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, tentu yang pertama kita harus memahami dulu. Ya, apa itu memahami karakteristik dari setiap anggota Kombel yang kita miliki. Kenapa kita harus memperhatikan? Agar kita tahu proses atau langkah yang akan kita pakai di dalam pembuatan atau keberlanjutan komunitas yang akan kita buat. Kenapa kita harus memperhatikan karakteristik seperti ini? Mereka anggota komunitas kita memiliki karakteristik yang kinestetik, tapi kita memberikan visual. Jadi di sini akan melihat anggota itu akan melihat kebosanan dengan komunitas yang tidak sesuai dengan karakter mereka, sehingga di sini mereka tidak akan aktif dalam komunitas tersebut dan tidak akan mau berperan dalam komunitas belajar tersebut. Nah, jadi perlu kita perhatikan dulu karakteristik dari anggota komunitas. Dan kebutuhannya juga ya Pak Yogi ya, ada kebutuhannya. Apalagi tadi kan ada yang mau pensiun, ada yang enggan. Tentu yang enggan ini kita perhatikan masalahnya apa kira-kira yang membuat mereka enggan. Selanjutnya, setelah kita mengenali karakteristik dari anggota komunitas, kita perlu menyatukan visi dan misi dari komunitas belajar kita. Karena kenapa? Kalau di sini hanya penggerak yang menentukan visi misi, tentunya nanti anggota yang lain tidak akan mau, atau terkadang visi misi mereka itu tidak tahu apa yang mereka akan lakukan. Karena visi misi ini tercapainya karena keberlanjutan dari komunitas belajar ini. Selanjutnya, selain dari itu, kita perlu membuatan program komunitas ini perlu kita lakukan
pelibatan semua anggota. Kenapa pelibatan seluruh anggota? Agar kita membuat program itu berdasarkan masalah dari setiap anggota. Dari masalah ini kita berangkat, tentu mereka akan berperan aktif dalam komunitas yang akan kita jalankan. Selain itu penting, ini sangat penting. Kenapa? Kita perlu kegiatan namanya mau family gathering, mau kegiatan ice breaking yang perlu kita lakukan berkala. Tujuannya apa? Agar kejenuhan, kebosanan dalam komunitas belajar kita itu dapat hilang. Kenapa? Kalau kita dihadapkan terus dengan yang ideologis, tentu kita akan merasa bosan. Tapi dengan berkala dilakukan yang menyenangkan, kayak misalnya contohnya kita melakukannya di taplau atau dengan permainan game yang lainnya, tentu akan membuat kenyamanan anggota komunitas sehingga mereka tidak bosan dalam mengembangkan komunitas belajar yang mereka anggotai. Terima kasih ya Pak Yogi. Assalamualaikum.